Shalom jemaat yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah kembali dalam ibadah online GBI Outbox CK4. Mari siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Jangan hanya menonton, tetapi mari kita ikut memuji menyembah Tuhan dan berdoa. Minggu depan kita masih tetap mengadakan ibadah online yang akan dilayani oleh Pendeta Henry Suteja dari Tasikmalaya. Mari kita mengajak seluruh keluarga dan teman kita untuk mengikuti ibadah online di YouTube channel Outbox Ministry. Jemaat kami himbau untuk bergabung dengan KUL dan mengikuti pertemuan-pertemuan secara online menurut cabang-cabang gereja di mana saudara terlibat agar dapat digembalakan dengan baik selama masa pandemi ini. Jangan lupa untuk menabur persembahan kita di hadirat Tuhan dalam ibadah hari ini. Saudara dapat menabur di nomor-nomor account gereja sesuai cabang gereja di mana saudara digembalakan, atau saudara dapat mencatatnya dari deskripsi di YouTube channel ini. Kami mengingatkan untuk kita mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Selalu mengenakan masker jika keluar rumah, jaga jarak dan hindari kerumunan, dan seringlah mencuci tangan. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga sesuai dengan visi Tuhan bagi gereja kita. Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus di zaman ini yang akan dipakai Tuhan sebagai pembawa pesan dari Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Kita percaya bahwa tempat perlindungan yang terbaik hanya ada dalam hadirat Tuhan. Sebab Tuhan kita telah bangkit menyayangi kita. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sama-sama bertepuk tangan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi
sama-sama ceritakanlah. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sekali lagi kita mau ceritakan kemuliaan Tuhan kita dengan pujian, dengan pengagungan kita. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Lebih lagi, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sama-sama bertepuk tangan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan. Sekali lagi, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 dan lebih lagi dahsyat, dahsyat, dahsyat. Sekali lagi dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kuasanya dahsyat. Kami bersyukur Tuhan untuk bangsa kami. Kami ada di bangsa ini, dan kami ucapkan berkat dengan pujian, pengagungan kami kepadamu. Kami tahu sesuatu pasti terjadi. Makasih ya Tuhan, terima kasih. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami mengangkat tangan kami, memberkati bangsa kami.
dari Papua sampai ke Sabah dengan berkat. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Sekali lagi, hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari sama-sama kita semua, Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, kita angkat ucapan syukur dan doa kita. Oh ya labaran, dan kita terus memberkati bangsa kita. Ya labayar. Oh ya labayar. Sikara labayar. Oh ya labayar. Sandara labayar. Kiara labayar. Shikara barata kana yara labakata kaya namogosh. Kiara bakata kana yara labakata kana yara bakasendara namo. Kiara labakata kana yara labakashendara bakata kana yara labakasendara. Ikana yara bakata kana yara labakashendara barata kana yara labakasendara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Indonesia. 75 tahun Engkau menyertai perjalanan bangsa kami Indonesia, sebuah bangsa yang besar yang ada di hati-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami sepakat, kami melepaskan berkat atas Indonesia. Kami lepaskan berkat atas 34 provinsi, dari Merauke sampai ke Sabang, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Tuhan, kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan, kebaikan Tuhan senantiasa tercurah bagi bangsa kami Indonesia. Kami tahu Tuhan, 75 tahun Tuhan Engkau menyertai dengan ajaib sampai kepada hari ini Tuhan. Dan biarlah kami boleh melihat gelombang Pentakosta yang ketiga itu menerobos provinsi demi provinsi ya Tuhan. Tidak ada satu pintu pun yang tertutup bagi lawatan yang terbesar di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Maka bangsa kami akan mengalaminya Tuhan, lawatan ini Tuhan. Terima kasih, kami berkati Presiden, kami berkati seluruh jajarannya sampai yang paling bawah, sampai di pelosok-pelosok negeri ini. Biar roh takut akan Tuhan turun atas mereka semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami memberkati gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo dengan keempat wakilnya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu senantiasa ada atas hamba-Mu, hikmat-Mu ya Tuhan, pewahyuan yang baru Tuhan
Tuhan singkapkan atas hidup dan pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pakai sampai terus ke bangsa-bangsa. Kami berkati ya Tuhan, gembala kami di CK4, Bapak Pendeta Weliar Kauntu Tuhan, dengan seluruh wakil-wakilnya, seluruh gembala-gembala yang ada di cabang-cabang. Kami percaya Tuhan, Engkau yang membela pelayanan hamba-Mu, Engkau yang telah menetapkan, Engkau memberkatinya Tuhan. Engkau juga menyingkapkan ya Tuhan pewahyuan yang baru atas pelayanan hamba-Mu. Kesehatan yang berlimpah-limpah juga Tuhan Engkau berikan buat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua jemaat-Mu yang ada di CK4 Tuhan, di seluruh cabang yang ada. Biar Tuhan gelombang Pentakosta ketiga ini juga melanda setiap jiwa, setiap jemaat yang ada di CK4. Tuhan, setiap keluarga, setiap jiwa Tuhan mengalami jamaah dan lautan Tuhan. Pemulihan demi pemulihan terjadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati semua pengerja, semua jemaat, pekerjaan mereka, studi mereka Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan yang terluput dari berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur, kami meteraikan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Firman Tuhan berkata untuk kita mengusahakan kesejahteraan kota atau bahkan negeri di mana Tuhan menempatkan kita. Kita ada di Indonesia. Karena itu kita harus berdoa untuk Indonesia. Hari-hari ini sudah dikasih Tuhan, mari kita banyak berdoa buat Indonesia. Saudara, di rumah-rumah kalau keluarga kumpul, doakan Indonesia. Karena saya percaya kalau anak-anak Tuhan sepakat di seluruh negeri ini berdoa untuk Indonesia, Indonesia pasti diberkati, dilawat Tuhan. Apapun menjadi kerinduan kita untuk Indonesia pulih dari pandemi COVID-19, untuk Indonesia juga tetap kuat di tengah goncangan krisis ekonomi global. Saya percaya hanya doa orang benar, doa orang percaya yang sepakat, itu akan menopang negeri dan bangsa tercinta. Yang setuju dengan saya katakan amin. Sudah dikasih Tuhan, hari ini kita pasti akan diberkati melalui gembala sidang kita yang kita kasih Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Sudah dikasih Tuhan, setiap minggu ketiga secara online kita diberkati oleh gembala sidang kita. Kita terus mengikuti tuntunan dari Tuhan, apa yang Tuhan hendak kerjakan ke depan. Dan ibadah hari ini jangan lupa akan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi saudara, siapkan roti dan anggur untuk nanti sama-sama kita mengikuti perjamuan kudus. Haleluya. Dan minggu depan kita akan diberkati oleh adik rohani saya, Bapak Pendeta Henry Suteja dari Tasikmalaya. Nah, sudah dikasih Tuhan, mari sekarang siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan secara spesial. Kita naikkan satu pujian sekali lagi bersama-sama. Haleluya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sama-sama Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi, Yesus ku sembah, Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam
menyembah. Sekali lagi keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Shalom semuanya. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Pada saat kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus, Roh Allah masuk ke dalam hati kita. Kita adalah bait Allah. Mari kita katakan bersama-sama bahwa saya adalah bait Allah. 1, 2, 3. Saya adalah bait Allah. Sesuai dengan Roma 8 ayat 2, bahwa roh yang memberi hidup, yang ada di dalam kita, telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Pada tanggal 17 Agustus 2020, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Seperti Tuhan memberikan kepada kita kemerdekaan, yaitu merdeka dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut, maka Tuhan sudah memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 7. Yaitu kita harus mengusahakan kesejahteraan negara di mana kita tinggal. Dan berdoa untuk negara kita kepada Tuhan. Sebab kesejahteraan negara Indonesia yang tercinta ini adalah kesejahteraan kita semua. Yang mau melakukan ini katakan amin. Kita sebagai bait Allah harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan hidup menurut daging. Roma 8 ayat 13 berkata, "Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup." Salah satu peran dari Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah bahwa Roh Kudus akan mengurapi kita. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus ini yang akan mengajar kita dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang harus diambil. Selain itu, peranan Roh Kudus juga memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi saksi Yesus dalam menyelesaikan amanat agung. Di dalam era Pentakosta ketiga ini, untuk menyelesaikan amanat agung, Tuhan menyediakan pengurapan dan kuasa double portion kepada kita. Kita akan melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia ada di bumi ini. Bahkan hal-hal yang lebih besar. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Daud adalah seorang yang sangat mengasihi Allah. Daud merindukan untuk mendirikan bait Allah. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan karena Daud seorang prajurit yang banyak menumpahkan darah. Tuhan mengatakan bahwa yang akan mendirikan bait Allah adalah Salomo anaknya. Meskipun demikian, Daudlah yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun bait Allah itu.
termasuk menyediakan emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu permata. Daud juga yang membuat blueprint. Daud berkata bahwa Tuhanlah yang memberikan ilham kepadanya untuk memberikan petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Secara pribadi, Daud juga mempersembahkan emas dan perak untuk pembangunan itu. Pada waktu Daud menantang bangsa Israel untuk memberikan sumbangan untuk pembangunan Bait Allah, dikatakan bangsa itu bersukacita karena mereka memberi dengan rela dan tulus ikhlas. Demikian juga dengan Raja Daud, dia sangat bersukacita untuk membangun Bait Allah yang adalah tubuh kita ini. Syarat yang utama adalah mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun tubuh kita sebagai Bait Allah, yaitu membangun kerohanian kita. Salah satunya dengan memberikan persembahan secara materi kepada Tuhan dan kepada sesama. Memberi kepada Tuhan dan kepada sesama bukan hanya bagi orang-orang yang berkelimpahan secara materi, tetapi juga untuk orang yang berkekurangan. Pada waktu kita memberi, seperti yang terjadi kepada Daud dan bangsa Israel, maka kita akan mengalami sukacita yang melimpah. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang kehilangan sukacita. Itu memang rencana iblis untuk menghancurkan kita. Tetapi Tuhan memberikan kunci untuk mengembalikan sukacita itu, yaitu dengan cara memberi. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Sesuai dengan 2 Tawarikh 3 ayat 1 dikatakan bahwa Salomo mendirikan Bait Allah di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Jadi Daud yang menetapkan tempat dari Bait Allah Salomo itu. Bait Allah Salomo merupakan perpaduan dari tabernakel Musa dan tabernakel Daud. Tabernakel Musa berbicara tentang hukum Allah, sedangkan tabernakel Daud berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Sebagai Bait Allah, maka kita harus hidup taat kepada firman Allah dan hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Saya ingat kepada almarhum Bapak Octavianus sebagai pendiri dari YPPII Batu Malang. Setiap kali saya berkhotbah di kebaktian tahunan dari YPPI di Batu Malang, beliau selalu berkata seperti ini. Di dalam ibadah itu ada 2 unsur. Unsur yang pertama, doa, pujian, dan penyembahan. Unsur yang kedua, pemberitaan firman Tuhan. Itu saja, seperti di gerejanya Pak Niko. Bait Allah Salomo berada di Gunung Moria di Yerusalem. Gunung Moria adalah tempat di mana Daud disuruh Tuhan membuat mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Setelah Daud melakukan itu, maka Tuhan mengabulkan doa Daud untuk negeri itu. Dan tulah penyakit sampar yang mengakibatkan 70.000 orang Israel mati berhenti menimpa orang Israel. Tuhan minta agar kita mempersembahkan korban kepada Tuhan, terutama di tengah-tengah pandemi ini, supaya doa kita dikabulkan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan
Karena gereja-gereja di Indonesia pada saat pandemi COVID-19 mempersembahkan korban. Bilangan Research Center melakukan sebuah penelitian dan hasilnya didapati bahwa sebagian besar gereja, yaitu sekitar 75%, pemasukan keuangannya menurun sampai dengan 60%. Tetapi yang luar biasa, justru gereja yang keuangannya menurun 40-60%, gereja itu yang paling banyak memberi. Mereka memberi kepada anggota gereja, memberi kepada masyarakat, memberi kepada gereja lain, melakukan kerjasama dengan pemerintah, melakukan pelayanan sosial. Didapati juga satu hal yang menarik, bahkan ini bagi saya suatu fenomena, yaitu bahwa gereja dengan jumlah anak muda yang lebih banyak, dalam hal ini anak muda yang berusia di bawah 21 tahun, justru gereja itu terlihat lebih murah hati dan lebih peduli. Wow! Kemudian terjadi kebangkitan gerakan doa antar denominasi yang diikuti sebanyak 83,8% gereja. Mereka melakukan apa yang dikatakan Alkitab. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Untuk bisa unity seperti ini, perlu pengorbanan. Saya percaya doa gereja-gereja Tuhan di Indonesia yang mempersembahkan korban seperti itu, yang sekarang berdoa agar pandemi segera berakhir dan tidak terjadi resesi ekonomi, akan dikabulkan oleh Tuhan. Haleluya! Gunung Moria juga adalah tempat di mana Tuhan meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Saya percaya bagi Abraham hal ini pasti sulit untuk dimengerti. Ishak diberikan kepada Abraham dan Sarah pada waktu masa tuanya, di mana mereka sudah tidak mungkin lagi mempunyai anak. Ishak adalah anak tunggal. Hati Abraham sangat lekat kepada Ishak. Dan tiba-tiba Tuhan meminta kepada Abraham agar Ishak dipersembahkan sebagai korban bakaran. Dalam hal ini, Tuhan menguji Abraham apakah Abraham lebih mengasihi Tuhan dibanding mengasihi Ishak. Ternyata dalam pergumulan yang sangat berat ini, Abraham menang. Abraham lebih mengasihi Tuhan ketimbang mengasihi Ishak. Supaya menjadi pemenang dalam pergumulan ini, perlu pengorbanan. Setelah Abraham lulus dalam ujian ini, dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Untuk menerima pengurapan dan kuasa double portion, Tuhan pasti akan menguji kita untuk melihat apakah kasih kita kepada Tuhan melebihi kasih kita kepada yang lainnya, termasuk keluarga, uang, harta, kedudukan, harga diri, dan lain-lainnya. Kita harus keluar sebagai pemenang. Dalam Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Sebab itu adalah ibadah kita yang sejati. Untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, artinya tidak mati secara rohani, tidak suam-suam kuku, kudus dan berkenan kepada Tuhan, itu perlu pengorbanan. Tidak benar kalau ada orang yang mempunyai pengertian bahwa setelah kita lahir baru, kita bebas melakukan apa saja dengan alasan pasti Roh Kudus yang menuntun sehingga Bapa akan tersenyum. Tidak benar. Justru kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Untuk itu perlu pengorbanan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang
sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Pada awal tahun 2009, Tuhan berkata kepada saya dari Wahyu 3 ayat 11a, bahwa Aku datang segera. Saya sudah sering mendengar kata-kata ini, tetapi pada saat itu ada sesuatu yang lain. Saya gemetar, dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan? Dan apa yang harus kami lakukan? 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan tentang apa yang akan Tuhan kerjakan dengan berkata, Aku akan mencurahkan Rohku. Aku akan mencurahkan Rohku. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, akan terjadi seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Ada 3 tanda yang akan terjadi. Tanda yang pertama, anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Katakan amin. Tanda yang kedua, mujizat akan terjadi luar biasa. Tetapi tanda yang ketiga, goncangan juga akan terjadi luar biasa. Dengan adanya 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu bahwa akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Artinya, akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Pada tahun 2013, Tuhan berkata tentang pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Ini sesuai dengan nubuatan William Seymour pada tahun 1909, yaitu kira-kira 100 tahun ke depan, yang berarti pada zaman now akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Sejak saat itu saya terus-menerus memperkatakan tentang hal ini. Siapa yang mengira bahwa goncangan yang terjadi pada tahun 2020, pada waktu era Pentakosta ketiga, ini adalah pandemi COVID-19. Di sini jelas bahwa pandemi COVID-19 ada hubungannya dengan Aku datang segera. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 4 sampai dengan 14, yang juga terdapat dalam Lukas 21 ayat 8 sampai dengan 19, yang intinya akan terjadi yang pertama, goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan terhadap semua orang yang di bumi. Yang ketiga, pemberitaan Injil di seluruh bumi. Dalam goncangan tadi, salah satunya disebutkan penyakit sampar, yang berarti COVID-19 termasuk di sini. Jadi, pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Yang perlu diingat adalah bahwa yang pertama, kita tidak mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti datang kembali. Dalam hal ini kita tidak pernah tahu. Yang kedua, kita juga tidak bisa berkata bahwa Tuhan Yesus pasti belum datang setelah pandemi ini, atau lama setelah pandemi ini berakhir. Dalam hal ini pun kita juga tidak pernah tahu. Yang penting adalah bahwa pandemi COVID-19 ini adalah warning kepada kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Kalau dalam kitab Wahyu saja, Tuhan Yesus berkata, Aku datang segera, sebanyak 4 kali. Waktunya sudah dekat,
waktunya sudah singkat sebanyak 2 kali. Apalagi hari-hari ini. Pasti kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Saya percaya orang yang merindukan kedatangan Tuhan, seperti pada jemaat mula-mula yang selalu berkata, Maranatha, sebagai doa dan sebagai salam, pasti akan lebih serius untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga pada saat Dia datang kembali, kita akan mendengar suara penghulu malaikat, bunyi sangkakala, dan mendengar nama kita dipanggil. Haleluya! Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau namaku dipanggil ku ada. Siapa yang percaya pada saat nama kita dipanggil, kita akan mendengar panggilan itu? Sebelah angkat tangan. Mari, saudara yang percaya, nyanyikan lagu ini bersama saya. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Amin. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Haleluya, haleluya, kita bertemu Tuhan. Haleluya, haleluya, kita bertemu Tuhan. Angkat tangan saudara. Berbahasa roh. Berbahasa roh, berbahasa roh saat ini. Oh dia bahkan nama ya oh Jesus, Jesus. Tidak lama lagi kami akan bertemu dengan Kau Tuhan. Kau akan segera datang untuk kali yang kedua. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu semua Tuhan. Pakai kami hari-hari ini untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Curahkan pengurapan buat mereka. Terima, 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 terima. Kamu berdoa buat mereka Tuhan. Engkau menyembuhkan mereka yang sakit, yang mengalami kesusahan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima, 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 terima. Oralabaka nama ya ralabalabala. Orabababa. Iralabalabalabalabalabalabalabalabala. Oh Yesus, 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 Yesus. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, 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 Yesus. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata begini, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami ini semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi kami. Engkau juga tegur kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami Tuhan. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau ya Abah. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum perjamuan kudus dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang
introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun, minta ampun. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya, ampuni saya. Katakan demikian. Tuhan, Kau melihat anak-anakmu sedang meminta ampun kepadamu. Ampuni ya Tuhan, ampuni ya Tuhan. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan saudara. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ucapkan syukur pada Tuhan. Ucapkan syukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.